Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Pratama dari 11 BDP 1 ingin menyampaikan sedikit ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiatina a'malina min yahdillah fala muhdillah wa min yudlilhu fala hadiyalahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya ingin membahas tentang kisah pengemis Yahudi buta. Salah satu di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat seorang pengemis buta. Dia memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong dan tukang sihir." Begitu kata orang buta itu. Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangainya, sebab adalah Rasulullah Muhammad SAW yang gemar mendatanginya. Bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas hasutnya itu, Nabi Muhammad SAW justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah itu meminta izin. Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu yang dilakukan rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Rasulullah SAW wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarganya, sahabat dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah SAW, bahkan termasuk rutinitas sehari-harinya. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya, yang juga istrinya Nabi SAW itu, "Wahai putriku, apakah satu sunnah kasihku Rasulullah SAW yang belum aku tunaikan?" Tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang beliau engkau lakukan kecuali satu saja." Lalu Abu Bakar bertanya, "Apakah itu?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana," ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis itu. Betapa gembira Abu Bakar mendapatinya adanya seorang pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dengan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak. "Siapakah kamu?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang biasa yang menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanannya terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Barulah kemudian ia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap meraut wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. "Aku memang bukan orang yang biasa mendatangi kepadamu. Aku adalah salah seorang sahabatnya, Abu Bakar. Orang yang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Setelah tenang, dia bertanya, memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah dan menjelek-jelekan Muhammad, padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikit pun. Dia selalu datang kepadaku setiap pagi dan membawakan makanan. Dia begitu mulia." Maka di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pengemis Yahudi buta mengucapkan dua kalimat syahadat.
dan demikianlah dia masuk Islam karena menyadari betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.